paman beliau yang sejak usia Rasulullah umur 8 tahun, leman baru umur baru tahun Nabi, jauh isi tua niki, umur masih dalam tian belina bapak, umur 6 tahun ibunya meninggal, diserahkan ke kakeknya Abdul Muttalib. Umur baru tahun Abdul Muttalib meninggal. Nah, sejak 8 tahun sampai Abu Thalib wafat, tidak pernah berhenti, terus mendukung, membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, bersama-sama tiang pelungguh sami haturkan sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah, tanden syukur jok Allah Ta'ala yang senantiasa dan selalu tetap ijan tiang pelungguh sami nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga malam niki bersama-sama bareng-bareng tiang pelungguh sami boleh hadir dalam rangka memperingati malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa besar yang berbeda. Isra, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, masjid pertama kali tepi di dunia. Sadukti Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a fil ardi awal, masjid apakah yang pertama kali dibangun di atas bumi ini? Faqal, Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Sumai, lalu setelah Masjidil Haram Nabi, Masjidil Aqsa. Wa kam bainahuma, pira jarak antara haram ke Aqsa ya Rasulullah? Arba'una sana, 40 tahun. Jadi terbangun haram saleh Mekah, petang dasih tahun kemudian barulah dibangun Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa niki teparan aran Isra. Dari bumi ke bagian bumi lainnya, leman bumi dipak bumi salahin, ibarat leman peneguk dipak sentung. Ini adalah simbol bahwa hubungan dengan sesama manusia itu harus terjalin dengan baik. Demikian juga dengan Mi'raj. Mi'raj leman Palestina tipak Sidratul Muntaha, simbol hubungan hamba dengan Tuhannya. Jadi kanci manusia pada manusia harus terbagus, kanci Allah Ta'ala pun harus seperti itu. Baru ibadah tiang pelungguh sami niki jadi sempurna. Baru sempurna ibadah tiang pelungguh sami. Lamun Allah Ta'ala doang kanci bagus tapi itu dengan sama hamba, kanci tetangga dek pada menang, dek keluar lantaran dia demen. Tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Mobil beli tetangga, tetangga beli mobil, dia beli bodrek, sakit otak. Maka hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya baru akan sempurna kalau disertai dengan hubungan hambanya dengan hambanya yang lain. Nah, jadi silaturahim Isra niki adalah gambaran daripada silaturahim. Nabi ada silaturahim, silah arti tali, rahim niki saeletian pelungguh ibu-ibu yang ada. Jadi tali ikatan hubungan rahim menggambarkan hubungan persaudaraan, bahwa dengan hasaling lain niki ia taden besemeton niki jama-jama.
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Lebih-lebih tiang pelungguh sami pada dengan Islam, bahwa seluruh orang mukmin itu adalah bersaudara, maka perbaikilah antara sesama saudara. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi dua peristiwa besar ini adalah salah satu bagian daripada cara Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi tiang pelungguh sama. Jadi pada tahun yang sama Rasulullah ditinggalkan oleh Abu Talib, oleh paman beliau, ditinggalkan oleh istri beliau. Dakwah ke Taif tertolak, dakwah li Taif disuruh nyedi li Taif, bahkan tekapak si batu. Jadi pertama elik tahun Isra niki tuaan bilinan, tuaan mati. Coba ibu-ibu sayaran tuan Nabi, ketuaan ibu-ibu dulu. Sayaran tuan Nabi ibu-ibu, sayaran tuan Nabi. Dan ditahu Abu Janda, Abu Talib, paman beliau yang sejak usia Rasulullah umur 8 tahun, leman baru umur baru tahun Nabi, terjauh isi tua niki, umur masih dalam tian belinan bapak, umur 6 tahun ibunya meninggal, diserahkan ke kakeknya Abdul Muttalib. Umur baru tahun Abdul Muttalib meninggal. Nah sejak 8 tahun sampai Abu Talib wafat, tidak pernah berhenti terus mendukung, membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia pebeli, ia bela mati dengan segala pengaruh yang beliau miliki. Dengan telialah Abu Talib niki. Jarak 1 bulan menurut Imam Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Sebulan kemudian istrinya meninggal. Ia dengan pertama kali beriman dari kaum perempuan, sebinian saya, sebinian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan sebinian Nabi. Ibu-ibu, Siti Badriyah, Siti Badriyah bahasa penyanyi Siti Badriyah. Saya Siti Hadijah. Okay. Jadi orang yang pertama beriman dari kalangan laki-laki satu Abu Bakar, leman sak kode Ali, leman sak nina Khadijah radhiyallahu anha, meninggal pada tahun itu. Lalu jok Taif diusir dari Taif, tersuruh nyedi, tersuruh nyudi lihat, bahkan terkapak sampai bakat naik. Sampai-sampai satu kita Siti Aisyah radhiyallahu anha beketuan jok Nabi, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana ashadda min Uhud. Arak sak lebih nyakitan selain si jelo Uhud ya Rasulullah. Saya waktu saat perang Uhud niki Nabi tumben kalah perang gara-gara hande tepati si sahabat. Ampun ni paling julu dimin kalah sahabat bewah wabih sebagian besar wah pelai tulak cok Madinah. Ya pun Siti Aisyah ya Rasulullah, arak ndek hari yang lebih mengecewakan anda, arak ndek jelo sak lebih sim sakit selain jelo Uhud. Rasulullah menjawab, laqad laqitu min qaumik. Oh araknya Siti Aisyah dait sak lebih leman sak peristiwa yang ada di perang Uhud. Laqad laqitu min qaumik wa kana ashadda ma laqitu min qaumik yaumal aqabah. Selebihnya kita leman perang Uhud niki ya waktu saelik Taif, lalu berdakwah jok Taif, lagu dengan Taif dia narak milih terima dakwah, bahkan saya diusir sampai saya terluka. Maka pada tahun itu Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai hiburan kepada beliau. Niki satu bukti bahwa setiap sesuatu, apapun masalah yang pelungguh sami tiang hadapi, pasti ada akhirnya, dan ketika masalah itu sampai pada puncaknya, itu adalah tanda bahwa jalan keluar itu, masa kebahagiaan itu sudah sangat dekat. Ya pun Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya mengatakan, idza shtaddal karbu, kalau satu masalah sudah sampai pada puncaknya, wa azumal khatbu kanal faraju hina idzin qariban fil ghalib, hina idzin qariban fil ghalib. Kalau masalah sudah sampai pada puncaknya, maka itu adalah tanda masalah sudah akan berakhir. Nah iyalah dait si Nabi, jadi diminwah susah-susah tetenan Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj niki adalah perjalanan spiritual Nabi. Jadi perjalanan yang bernilai ibadah, perjalanan yang akan membawa beliau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wisata religi semakin. Jadi lalu pesiar. Cuma lamun Nabi pesiar jok masjid, Nabi pesiar lalu engat surga, lalu engat neraka. Lamun pelungguh sami tiang pesiar jok senggigi, lalu engat tungkil turis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tasliyatan, sebagai hiburan kepada beliau. Jadi tahun sajulu sampun tiang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah fitnatan linnas. Jadi fitnatan linnas sekaligus tasliyatan lin Nabi, ujian di patian pelungguh sami dan hiburan di Pak Nabi. Sampun dibahas masalah fitnah niki. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan, secara khusus sin pihak surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan. Jadi surat Al-Isra niki jamaah rahimakumullah adalah surat yang paling banyak kandungan tasbihnya. Surat paling luwih subhanallah atau subhanahu dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Isra. Surat niki temulai si tasbih, tertutup si tahmid. Mulai si subhana, tutup si alhamdulillah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, ditutup wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wa qulil hamdulillah, temulai si tasbih, tertutup si alhamdulillah. Di dalam tasbih penuh. Sebelum surat Isra ada surat An-Nahl, dimulai dengan tasbih. Ata amrullah fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Setelah Al-Isra ada surat Al-Kahfi, dimulai dengan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan, seterusnya. Jadi dimulai dengan tasbih, ditutup dengan tahmid. Surat sebelumnya tasbih, surat setelahnya tahmid. Maka dari itu salah satu ibadah pelungguh sami yang wajib kita laksanakan bahkan setiap hari, yaitu salat,
itu adalah bacaan seharus terbaca sebilang nganjeng kance sebilang te sujud dan ruku. Coba petihe napi unit alhamdulillah wajib terbaca alhamdulillah. Arak dengan dia baca alhamdulillah sembahyang batal sembahyang din sah. Ruku napi unit ruku subhana rabbiyal azim tasbih. Dalam mazhab Syafi'i hukum baca tasbih niki adalah sunat hayat. Sunat napi sunat hayat. Dalam mazhab yang lain wajib sholat. Jadi berdosa yang dibaca, ndik sampai ndik sah, cuma berdosa yang dibaca. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya muttafaq, beliau berkata, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat sangat deang elek bebis bahasa Pelonggo. Ada dua kalimat sak deang elek bebis. Saqilatani fil mizan, tetapi berat timbangan. Ye molah ucapan lagu berat dalam timbangan. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi tahmid. Subhanallah wa bihamdih pada kena alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang paling istimewa, yaitu salat, yang dimana kandungan dalam salat itu banyak mengandung tahmid dan tasbih. Tasbih 9 tersujud 2 kali, 9 ruku sekali, alhamdulillah sekali dalam serakaat, tetapi hukumnya wajib rukun salat. Tanpa itu tidak sah salat yang pelonggoh sami. Maka tasbih dan tahmid yang ada di dalam surah Al-Isra menunjukkan luar biasa pentingnya ibadah itu. Luar biasa nilai searan ibadah baca subhanallah, baca alhamdulillah. Nabi ada subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tanzih. Jadi tujuan baca subhanallah niki Bapak Ibu untuk memurnikan Allah Subhanahu wa taala daripada apapun yang tidak layak. Subhanallah. Pira baca subhanallah niki idza ra'a syai'an ajiban. Waktu tengah sesuatu yang mengagumkan alal itlaq secara umum, atau melihat sesuatu ajiban ala khilafil mutawaqqa. Ingat barang niki bengak tegita lagu ndit harapan bengak niki. Adi bahasa jamak-jamak subhanallah niki terbaca papah tengat barang menakjubkan lagu ndit harapan terjadi. Arak kanak nakal lalu subhanallah, arak kanak napiaran macel subhanallah, arak barang lengi si tegita subhanallah. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada perilaku seperti ini. Arak ongkar salengi si dengah subhanallah, maha suci Allah daripada ucapan kotor seperti ini. Jadi subhanallah niki adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan pegawaian tiang pelonggoh sami sande kena, ongkat unin tiang pelonggoh sami sande kena, angan tiang pelonggoh sami sande kena. Subhanallah maha suci Allah. Sehingga kebanyakan menggunakan subhanallah niki lamun tak ingat dalam Al-Qur'an hadis
menyucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, subhanahu wa ta'ala amma yasifun, subhanahu an yakuna lahu walad, dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu salah seorang sahabat, beliau bernama Abu Hurairah. Jari Abu Hurairah niki Bapak Ibu adalah sahabat yang masuk Islam beberapa tahun, kurang lebih 3-4 tahun sebelum Nabi meninggal. Lagu paling loi apal hadis, hampir selapu ucapan Nabi di narasin lupa. Jangan wan terdoa Nabi sak kuat ingetan si Nabi. Jadi satu ketika Nabi berpapasan dengan Abu Hurairah. Diminengat Nabi, si Abu Hurairah langsung nyebuh telang. Dia nengone bareh datang ke cengge malik Abu Hurairah, ya Abu Hurairah aina kunt belai baru. Ya Rasulullah, tiang baru niki nyekek jono ya Rasulullah, anastahyi itu mingdek semel le pelonggo. Dek semel le pelonggo ya Rasulullah, yang pok lalu gopoh lalu mandi. Pasal Nabi subhanallah, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Dengan Islam non den najis, subhanallah, kembali kena mati Abu Hurairah. Jadi jawaban Abu Hurairah itu tidak diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arak sepuk dengan berdoa. Nabi ini berdoa, ya Allah, Allahumma anta muaqibi, in kunta muaqibi fil akhirah fa'ajjilhu fid dunya. Arak sahabat Nabi ini berdoa, ya Allah, lamu mak kira-kira pelonggo jak siksa tiang lemah le akhirat, maka segerakan itu di dunia. Arwan le dunia tok beng kuni. Memang tanda dengan tekangan si Allah Ta'ala, lamun salah dunia tok tebeng azabnya. Ajjalalahul uqubata fid dunya. Lagu dia tekanggu ending masih tidak dianjurkan kita untuk memintanya, bahkan dilarang. Jadi ada dengan yo ni berdoa, ya Allah, lamun kira-kira dia jadi siksa lama di akhirat, pebecat siksa ni ke mangkin le dunia. Diminta si Nabi, subhanallah, bahasa Nabi, tinjut Nabi, la tutik, dia mampu, dia mampu, engkah berdoa kena dia bahasa Nabi. Lamun mele berdoa aram kena, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Yunin tekena. Nabi kena rebanya, ya Allah, tunas kebagusan dunia, tunas kebagusan akhirat. Maksud tunas adik sa bahagia le dunia, bahagia le akhirat. Bahagia le dunia doang, akhirat ndek susah. Araan bahagia le akhirat banding bahagia le dunia. Jadi subhanallah adalah ucapan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala yang tidak layak baginya, saendek pantas tipak nia. Dan kebanyakan digunakan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan tetapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti lamun terbengak engar sasid bengaan lagu sid meleta Nabi terbaca, bacaannya adalah Masya Allah. Yang pun dalam Al-Quran, walaula iz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kembik mendek baca Masya Allah waktu mesatama kebon. Andien jak ia baca jak andien sida talatam hak solah engat muwi. Waktu mesatama kebon dengan solah kebon niki. Tumbuhan yang ada tumbuh sesuai dengan diharapkan. Buahnya lebat, bagus. Sementara tetanggen kebon hak sebelah sida hasil. Walaula id dakhalta jannata qulta ma sya Allah la quwwata illa in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Adin baca Masya Allah waktu ini kan dia sedek kebon.
semenuan yang dah diam pelonggoh sami lamut ingat barang-barang sak solah. Ingat karena kode solah Nabi dibaca, Masya Allah. Ingat balik sak solah, Masya Allah. Mobil sak solah, Masya Allah. Sangkali Arab balik solah, Masya Allah ini ditulis. Mobil solah, Masya Allah tulis. Karena kode sak solah, Masya Allah. Satumba, Masya Allah. Atau dengan samuni ndek kena Masya Allah. Wah, keagahan kanak ni. Sementara ada penyakit ain. Oh, sida bacaan Masya Allah ni bacaan bijem. Adik nasa andek kena searan ain niki. Al ainu haqqun. Ain itu benar adanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah itu tiang pelonggoh sami baca ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Ikan tumba solah kanaknya Masya Allah. Solah kanaknya Masya Allah. Dia ndek papa sa inaan doang lah, inaan kanaknya Masya Allah, inaan sing perhatian. Saya nggak inaan kebetulan balu anak telu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa peristiwa Isra yang Allah Subhanahu wa taala tulis tetapkan dalam satu suratnya bernama Al-Isra, salah satu tujuannya adalah sebagai hiburan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala kesedihan, segala duka, segala musibah yang beliau hadapi pada tahun ke-10 kenabian. Kemudian Isra niki adalah bagian daripada silaturahimnya Nabi. Nah, jadi Nabi lalu silaturahim jok pada Nabi. Nabi di Mekah tipak Palestin wah tertunggu si batur-batur pada Nabi. Pira kalau Nabi coba arah saya tahu. Pira kalau Nabi ibu. Pira kalau selai bahasa. Lamun sak selai niki ia sak tersebut minhum man qasasnahum alaika min qabl wa minhum man lam naqsushum alaik. Arak sawah cerita, arak sandewah cerita. Sawah ceritaan selai ya sebut dalam Al-Qur'an. Niki adalah para rasul dan nabi. Lagu pira selapun 124.000 nabi sesuai dengan hadis riwayat Imam Ibnu Katsir, riwayat Imam Ahmad. Dan jangan ingat masih yang kode lah almarhum mami bahasa mutian dia salah seketi 204.000 bahasa dia tiang paham ni ki bahasa mbe cuma ye jangan ingat lah. Nah, cuma ni ki hadisnya riwayat banyak Ibnu Katsir dan seterusnya. 124.000 nabi rasul ada riwayat 313 315. Jadi jelui rasul dan nabi Bapak Ibu. Jadi di situ para nabi berkumpul sajari imam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bahwa peristiwa Isra ini adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah satu misinya adalah dalam rangka membangun hubungan baik sesama manusia. Nabi batur paling luwih nabi, maling batur sapaling luwih maling, bebalu batur biasa bebalu cendeman mengkedek, kanak sa sekolah batur kanak sa sekolah kan cendeman mengkedek. Jadi disitulah para nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu, berkumpul, berimam, sembahyang sejari imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki adalah satu bukti bahwa membangun hubungan dengan sesama adalah bagian ibadah setengah daripada ibadah selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun terutama silaturahim niki kanca semamen, kanca dengan toa. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah.
saya samele teluasan rezeki, dipanjangkan umurnya. Ada yang sabelo rezeki, belo umur, loe rezeki, belo umur. Fal yasil rahimah, maka perbanyak silaturrahim. Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan makna hadis ini boleh jadi bermakna hakiki ataupun maknawi. Misal belo umur, entah belo umur, cuma nilai umurnya yang bertambah. Tetap umur jatah 6 dasa misal pelonggoh tetap 6 dasa, cuma nilainya sampai 100 tahun. Jadi umur yang bertambah atau tidak bertambah tetapi nilainya atau keberkahannya semenuhnya harta kepeng yo tetap doang, padahal silaturahim jok rasa lai, cuma ya tetap doang ruang rezeki. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menambah di dalam rezekinya itu keberkahan. Gara-gara kepeng niki mau lalu haji, mau te sekolahan kanak, mau te gawe sak bagus-bagus, bahkan mau merari malik kan, lamun bapak-bapak jaga mau merari malik niki ibadah masih niki ibu-ibu. Jadi silaturahim niki harus kita lakukan lebih-lebih jok dengan sarapat, jok dengan toa, jok semama. Napi lagi ndebau kanci senina si semama niki lebih sempurna silaturahim. Lamun ndebau bagus silaturahim kanci senina si semama niki jawah luar biasa wah niki. Jadi lamun tahu le semama, tahu le seninan semama niki luar biasa. Cuma minimal tahu le semama. Silaturahim yang paling utama adalah kepada orang tua, kepada pasangan kita di rumah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa hadis-hadis kelebihan dengan ta'ajok semama luwe, hadis-hadis perintah bahkan wasiat ada sak bagus le dengan nina masih luwe. Jadi ya imbang. Jadi silaturahim adalah salah satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika dalam peristiwa Isra niki. Nah, setelah niki baru untaik tiba Sidratul Muntaha dalam rangka menerima perintah salat. Cuma sampun terbahas belo niki le sandren. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi pada malam ini bersama-sama kita hadiri peringatan Isra dan Mi'raj ini, yang bagian daripada hikmahnya adalah dalam rangka sebagai tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatan li ummatihi, fitnatan lin nas, dan sebagai media silaturahim beliau kepada sesama para anbiya. Nah, jadi adik desak pada tahu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai segi yang mampu tiang pelonggo. Memang dia mampu ibadah Nabi, dia mampu terut silaturahimnya beliau tidak mampu kita ikuti. Bahkan dengan sak bilang jelo sumpah nia lalu yang berkelor si Nabi. Ada dengan Yahudi bilang jelon sumpah Nabi, bilang jelon lalu suap si Nabi. Dimin mati, dimin wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar, ya Aisyah, apa pegawaian Nabi sandi kuah gawe? Ya Aisyah, selaput waham gawe amak kecuali Nabi bilang jelo arak tu dengan buta le dekat pekan. Ia tetap lalu suapan si Nabi. Lalu on pita si Abu Bakar. Mare-mare nyekan sumpah Nabi dengan niki. Nyekan sumpah Nabi. Gerah jaya sin beng bekelor si Nabi basan Abu Bakar aku aneh. Iya bah. Air sin suap. Jari Abu Bakar menyuapi orang ini dengan cara yang agak kasar. Dengan sambil gedek bersuap dengan Nabi sin sumpah. Saya ini basen. Saya ini sabute niki.
Ndek ye saya biasa suapang bilang jelono ni. Ndek aku wah ndek ye. Ndek nuah mana kekasar cara nyuapan. Akhir jawab Abu Bakar, sak wah suapa meno wah mati. Sai jasano ye wah saksi sumpah dia. Langsung damai Islam terus dengan niki. Masuk Islam dia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi dia mampu terut silaturahimnya beliau. Sehingga pernah Rasulullah SAW diuji oleh Zaid bin Sa'nah. Arak dengan Yahudi aran Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ini adalah salah seorang ulama dari salah satu suku searah di Madinah. Jadi arak suku Yahudi di Madinah ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Jadi Zaid bin Sa'nah niki adalah salah satu tokoh Yahudi yang menguasai Injil. Taurat, Yahudi Taurat dengan Kristen Injil. Jadi Zaid bin Sa'nah setelah melihat isi kitab dalam Taurat dan Injil, wah ye wah ruan Nabi no nih Muhammad nih, ye wah ruan leman ciri-ciri nih searah elek Taurat Injil, ye ruan lagu perlu jauji, jak coba Muhammad nih tentu ndek ye Nabi. Apakah benar tidak dia sesuai dengan yang ada di kitab ini? Model awak, wahye, cara ngeraos, wahye. Kemudian sifat sebagian besar, wahye. Saat tahun lahir, ye saleh ini pindah di Madinah. Tandanya antara dua gunung, daerahnya dengan kualitas korma, dikenal dengan kualitas korma. Ye wah ni selapun, cuma harus jauji. Akhir Zaid bin Sa'nah niki datang lalu tawaran Nabi, Muhammad kebe berutang kurma ne kurma lemak sahur. Dalam hadis ini tidak dijelasan pir kengonek berutang, cuma taruhlah itu misal lagi kebe berutang ne seminggu munah seminggu sahur kurma dia. Wow, bahasa Nabi saya nggak tahu Nabi miskin. Jadi Bapak Ibu yang perlu pelonggo sami tahu adalah bahwa Nabi itu miskin adalah karena pilihan beliau. Waktu samrari Nabi sogeh. Riwayat mengatakan 100 unta, 100 unta. Jadi mas kawin waktu samrari Siti Khadijah. Ada riwayat kena selai unta, cara makin Avanza unta niki, Fortuner. Harus dengan sogeh beri unta. 100 Avanza bayangkan. Apa ya miskin Nabi? Berarti ya sogeh waktu samrari Nabi. Siti Khadijah paling sogeh di Mekah. Tapi harta beliau habiskan untuk perjuangan. Kanci arang kemiskin bahasa Nabi. Nabi doa Nabi salah satu doa beliau, ya Allah, Allahumma ini miskinan. Milih tak apal doa ini ke ibu. Kedua tulisan makin tak milih apal je. Ye baca terus bilang jelo bilang malam. Nabi hati ya Allah tuna sadisa hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dikumpulkan ma'azumratil masakin. Waktu saat mati pada masa dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Jadi pilihan lah mau Nabi ja. Jadi tertawan saat Nabi niki miskin, kadang-kadang arak sih nyampah, kadang diarak. Sampai-sampai sempat istri beliau sebinian, aneh kembe dua tadi sasogeh ini. Ini kiat bahas ja, belo jarin. Jadi konteks cerita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berutanglah Nabi kepada Zaid bin Sa'nah. Taruhlah perjanjiannya seminggu. Seminggu. Ternyata diminpat jelo datang nanagih Zaid bin Sa'nah niki. Diminpat jelo niki. Deman jatuh tempo. Seminggu perjanjiannya. Lagu ampun datang nagih baru 4 jelo. Waktu itu Nabi nyekan kanci Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat dikelilingi oleh para sahabat. Datang sanagih niki
Oh Muhammad, kamu maka mene pada marapapu balok dengan Quraisy girang ngutang macam munin sambil sumpah Nabi kan. Nganjeng Abu Bakar ini sabar ibu. Beliau adalah sahabat yang sangat sabar. Nganjeng Abu Bakar kedak Abu Bakar. Nganjeng Ali niki sahabat sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang berjiwa besar luar biasa. Kita baca sejarah niki kagum kali Ali niki, kebesaran jiwa beliau dan kepintaran beliau, cerdasan beliau. Nganjeng Ali niki ya demen perang. Bahkan basen sak paling demen kena di antara sak paling demen le hidup ni di antara sak paling demen ni si beliau adalah perang. Lamun Nabi waju'ilat qurratu aini fi shalah. Lamun Nabi Allah menjadikan kesenangan hatiku di dalam salat. Jadi datanglah Zaid bin Sanah sambil ngomeh sambil nyempate nganjang Abu Bakar, nganjang Ali, nganjang Umar, ya Rasulullah da'ani adrib unuqah. Ya Rasulullah ijenak meh pelong-pelong manusia ni basin Umar. Ijenak pelong-pelong kanak ni basin Umar. Kanak maksud dengan hadapan niki. Nabi basin Nabi ndot Umar mahalan. Ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hadza. Aku Umar maupun niane butuh sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu tawarkan. Jam kembir dan jangan diri milih pelong dengan anta amurani bihusnil ada wa anta amuruhu bihusnit tiba'ah. Ada yang perintahan peringat aku adik bagus tak nyaur, ada yang peringatnya ada yang bagus tak nagih. Ya sejamuni mula Umar am kembir milih pelong dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya meneh Umar bahasa Nabi nane lalu bait kurma tuh sahur utang ke jok dengannya dan berikan dia tambahan 20 sok. Searah 20 sok itu satu sok sama dengan 4 mud. 4 mud sama dengan 6 on. 6 kali 4 kira 6 kali 24 2 kilo setengah. Nah, 2 kilo setengah 2,5 kilo kali 20 pira jarin 2,5 kali 20 setengah timbangan. Nane beng pengganti kurman rombok setengah timbang kurma. Padahal biasa dengan bekelur ni biasa 7 biji. Lalu tebetan si Umar sambil nesak milih ngemper Umar niki. Ni kurma, ni perombok menikah Umar. Mene Umar basen Zaid bin Sanah. Kullu alamatin nubuwah ariftuhu min sallallahu alaihi wasallam. Selaput ciri kenabian itu ada dalam diri Nabi Muhammad. Semuanya ada dalam diri beliau. Selaput ciri-ciri nu ara ele diri wah kita. Illa snatain lam akhtabirhuma. Kecuali 2 yang belum saya uji. Ara 2 sandikman coba nih. Sabaqu hilmu. Ini dalam Taurat dengan sabaqu hilmuhu jahlahu. Kesabarannya pasti mengalahkan emosinya.